saking panjenenganipun Habib Syekh Abu Bakar saking Tegal, Jawa Tengah, lan ugi dumateng para habaib inggih menika Habib Umar bin Abdillah Assegaf saha Habib Ali Ridho bin Husain Assegaf, kawula aturaken supados jengkar wonten ing sasana ingkang sampun kasediaken. Dumateng panjenenganipun para habaib wekdal kawula aturaken. Bu, foto sehat. Bapak-bapaknya sehat. Pemudanya sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing hadir akeh temen, sing jawab mung wong 20. Teleng akeh nemen ke. Ana sing ibu-ibu wis ngantuk kerudunge sampai melehoy iki kiye. Bener nanti sih kerudunge. Nah, ben katon ayu. Kula dongaken mudah-mudahan sing jawab salame kula mudah-mudahan panjang umur. Lanange ora bojo maning. Sing wis janda mudah-mudahan dikasih jodoh lagi. Sing duda mudah-mudahan dikasih jodoh lagi. Simpan nambah aja diamini jarine tega ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maning nggih? Gawana meja lah ka tehe lah ka banyune lah ka kopine. Nah, aning kaya kia arane mancing. Bukan banyune teka siji. Ani ini kono kan kadon. Salame wis ping pira? Ping loro nggih. Kaping telu sing jawab salame kula mudah-mudahan berikan rezeki yang berkah. Lancar kaya kali. Banjir kaya neng laut. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis wurine tok tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qawiyyu sultanu alwardihi burhanu al-mabsudi fil wujudihi karama wal ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi
wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para ulama, para kiai, para asatid, para tokoh ulama khususnya di desa Wanadri. Kita doakan ulama-ulama kita mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, barokah hidupnya dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan dan salam takdim, salam cinta kami haturkan kepada keluarga besar Yayasan Hidayatul Quran. Mudah-mudahan yayasan tersebut selalu senantiasa diistiqomahkan dalam dakwahnya, dalam perjuangannya, dalam syiarnya, dan mudah-mudahan syiar perjuangannya hingga nanti yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam persaudaraan segenap kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir, entah itu dari pejabat pemerintahan maupun dari warga. Mudah-mudahan kehadiran kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang penuh barokah ini, di tempat yang penuh kemuliaan ini, di tempat yang penuh keistimewaan ini. Ada barokah, ada keistimewaan, ada kemuliaan. Kenapa saya katakan ada barokah, ada kemuliaan, dan ada keistimewaan? Karena kita kumpul berzikir kepada Allah. Kita kumpul bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keberuntungan bagi kita bisa hadir majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Kita ini semua yang kumpul, bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah orang-orang yang sangat-sangat beruntung bisa hadir majelis zikir, majelis solawat, majelis maulid, majelis taklim. Di luar sana banyak yang ingin bisa hadir majelis taklim, tapi banyak terkendalanya. Dari kendaraannya, cuman gara-gara hujan kadang males, padahal acara pengajian deket. Gara-gara film pada maghrib, film apa itu? Andin wis bubar, apa pimen? Nah, kue intine film wis pada maghrib ya, daripada hadir pengajian, daripada hadir taklim, daripada hadir maulid, mending nonton TV cetak-cetek remote. Nontonnya sinetron. Wis nontonnya sinetron, ngesuk pas maring pasar diobrolaken maning sinetronnya, diputer-puter maning, wis kayak sutradara ya. Salawat serta salam mari kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebagai umatnya, sebagai pecintanya, sebagai perindunya, pasti dan pasti mengharapkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa ge pan ganti kursi apa pimen? Apa maning ge? Kayak pan penganten. Pan tiga warna pimen ge. Kangge siapa? Oh, Habib Ali. Tunang. Tak kira panti jejerna wis kaya penganten nggih. Alhamdulillah, salam penghormatan juga untuk tamu-tamu kita.
Ada Habib Ali Ridho bin Husain Asgaf dari Surabaya, Jawa Timur, pimpinan Pondok Pesantren Rodotul Ahyar. Kita doakan Habib kita, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan jodoh yang solehah dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Gus Faisal yang saat ini berhalangan hadir, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, amin ya rabbal alamin. Tamu kita juga ini ada Habib Umar bin Abdillah Asgaf yang saat ini dalam perjalanan. Udah tengah malam masih dalam tahap perjalanan. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan untuk bisa hadir memberikan nasihat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Pembicaranya lumayan akeh nggih malam ini, subhanallah. Kula pantakon disit kali panjenengan. Niki acara wis kaping pira niki? Kaping 6. Ping pira? 6. Ping 6. Alhamdulillah ping 6. Ping 6 temenan apa ora? Kaping 6 temenan apa ora? Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah. Istiqomah terus sampai nanti yaumil kiamah, amin ya rabbal alamin. Kita kamaning akhir ora selesai ya. Teka maning mau kursi. Bukan ngelak nggih. Ibu, bapak-bapak yang gagah-gagah, ibu-ibu yang cantik-cantik. Dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini banyak sekali hikmah yang perlu kita petik. Salah satu hikmah yang perlu kita petik ialah perjuangan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad ini adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sudah selalu disebut-sebut oleh surganya. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau masuk surga kalau umatnya keseluruhannya tidak satupun yang tidak masuk surga. Nabi Muhammad berjanji ketika mau sakaratul maut, Nabi Muhammad, wahai Jibril, bagaimana keadaanku nanti? Bagaimana keadaanku nanti setelah aku meninggal dunia? Apa kata malaikat Jibril? Wahai Nabi, wahai Rasul, kulluh umat, semua umatmu pecintamu esok bersama engkau di surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj hingga sampai ke Sidratul Muntaha, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha cuman hitungan 1 hari 1 malam, cuman hitungan 1 malam. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga dikasih apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Disuruh melaksanakan nanti sholat. Dikasih 50 waktu sholat. Nabi, ya Allah, ini umatku sanggup apa enggak? 50 waktu. Diturunin lagi hingga menjadi 5 waktu. Hingga menjadi 5 waktu. Saniki dikei 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, terus subuh. Sing paling angel kayonge subuh. Sing paling angel kayonge subuh. Wis kaya kue
kadang tangine jam 6 jam 7. Alesane begadang, alesane lembur, alesane akeh kerjaan. Padahal wong-wong biyen kowe wis ana senandunge dikentongi diadani ora teka iku wong bakal. Kemana? Coba bareng-bareng Bu. Kayak wis diingeti karo wong biyen dikentongi diadani ora teka iku wong bakal cilaka. Kula panjenengan sedaya ora pengen cilaka. Pengen apa? Mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang subuhe tertinggal. Coba bareng-bareng dikentongi itu kal cilaka dikentongi iku wong bakal. Naudzubillah min dzalik. Kula panjenengan sedaya kepengen uripe ke diridhoi saking kali Gusti Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita lakukan tiap harinya ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tapi kadang kita banyak mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita banyak sekali lalai kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Subuhnya kesiangan, duhurnya masih di ladang, sorenya asyarnya tanggung. Bener, wis ning ladang. Ya. Wayahe adzan asar Allahu Akbar. Ning sawahe tinggal 3 baris maning keh durung ditanami. 3 baris lagi belum ditanami. Tanggunglah wis asar keh. Tanggung siji-siji pasang imane. Tahu-tahu balik durung perjalane wis maghrib. Wis jam 5 keh pan maghrib tekan omah. Ora langsung adus. Sing digolet udut karo kopi jagung disit udut ngopi. Anak kancane lewat, mana ke udut bareng jagongan. Ya sampai pan maghrib, giliran maghrib pura-pura kelalen. Yakin waktunya wis pan maghrib. Adus jebur. Akhirnya sholat bisa nih sholat isya. Akhirnya sholat maghrib, asare ketinggal. Bar maghrib wis kaya kue ngancani bojone kelonan ning ngarep si bisa nih ngerti beb. Ya wong tuwane kula ya kaya kue kadang. Wis ning ngarep TV ya wis anteng. Ya, bocahe wayahe pan ngaji, wis mana mak ngaji. Ibune nonton sing dicekeli remote. Anake balik ngaji pengen nyekel remote ora oleh. Engko disit benginan. Lagi fokus. Mak kayak ngesuk mak kayak ngesuk anak PR. Dudune diajari PR-e jebule apa? Bisane orang ngomong sih, PR apa? Dikongkon bu guru, kongkon tuku kertas gambar, kongkon gunting, kongkon kapur kiye wis komplit. Ibune ngomongnya apa? Harusnya ngomongnya sing awan, balik sekolah. Kadang kan sing arane anak kan kadang kelalen. Ya, wis nyekel TV sambil ganyami anak. Nah, itulah kadang kegagalan kita, kesalahan kita mendidik anak. Kenapa? Karena pada maghrib harusnya anak dituntun ke tempat ngaji. Kalau enggak ke tempat ngaji, ajari anak kita untuk ngaji. Biar apa? Biar anak kita besok menjadi anak yang sukses. Enggak mau kan anak kita besok menjadi anak yang durhaka. Enggak mau kan
besok anak kita anak yang beling, anak yang nakal. Enggak mau. Bagaimana orang tua kita mendidik daripada anak kita. Jangan sampai salah didikan. Kadang orang itu umur udah 10 tahun ke atas. Udah ngerti yang namanya HP, fokusnya karo HP. Anak game namanya Mobile Legends. Anak game namanya PUBG. Anak game Free Fire. Ibune cuman fokusnya ning apa? Ibune fokusnya ning apa? Sampai anaknya dolanan berjam-jam. Kerugian yang besar nih kalau udah main game, mainnya berjam-jam. Ibune cuman apa? Cuman nonton TV. Ibune masa bodoh. Besoknya anaknya nakal, besoknya anaknya beling. Sing disalahi siapa? Bapane. Kawan sih pak, orang didik anaknya. Padahal ibune dewek ya orang didik. Naudzubillah min dzalik. Apalagi zaman sekarang, zaman akhir zaman. Zaman akhir zaman. Seorang anak bisa melawan orang tuanya. Orang tuanya ketika dimarahi oleh anaknya cuma bisa apa? Mendengarkan. Cuman bisa mendengarkan ketika dimarahi oleh anaknya. Cuman bisa mendengarkan. Beda sama orang-orang dulu. Orang-orang dulu ketika ibunya marah, ketika bapaknya marah, anaknya pasti diam, mendengarkan dan melaksanakan. Tapi anak zaman sekarang, anaknya yang marah kepada ibunya, ibunya yang cuman diam. Dan zaman sekarang sudah kerasa, udah berkembang biak. Maka kesempatan kita semua untuk bisa mendidik anak-anak kita untuk bisa ngaji. Entah itu ke madrasah, entah itu ke majelis taklim, entah itu kepada seorang ustadz, entah itu kepada seorang ustadzah. Ajarkan anak-anak kita untuk mengenal daripada ilmu agama. Ya. Ilmu agama yang paling penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lalai kepada anak kita. Anak kita besok, ingat, ini ada seorang anak, saya ceritakan sedikit. Ada di negara Arab, namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini sekarang udah menjadi seorang imam yang besar yang ada di Masjidil Haram. Dipanggilnya Syekh Abdurrahman. Abdurrahman ini kecilnya waktu masih kecil belingnya minta ampun, nakalnya minta ampun. Sehingga apa? Ketika seorang ayah dan ibu ingin menyambut daripada seorang tamu, ada tamu-tamu mau datang, ibu dan ayahnya udah mempersiapkan segala sesuatu makanannya. Dibikinkanlah sebuah sop, makanan, ya, sebuah makanan kuah sop dibikin. Bapaknya nungguin tamu, lagi ngobrol-ngobrol sama tamu, anaknya main ke dapur. Ketika itu anaknya mainnya ke dapur, lagi mainan pasir, terus bawa pasirnya ke dapur. Ketika bawa pasir ke dapur, ditumpahkanlah pasir tersebut kepada makanan sop tersebut. Ibunya melihat dan ibunya kaget. Kau ngapain anak? Enggak bu. Ngapain? Buang pasir, ini mainan pasir di makanan. Apa seorang ibu itu? Akhirnya marah seorang ibu tersebut. Abdurrahman. Kamu nakal begini. Saya doakan kamu. Besok kamu akan menjadi orang sukses. Orang yang bisa memimpin daripada umat nanti di masjid yang sangat istimewa. Di Masjidil Haram. Ternyata apa? Doa daripada seorang ibu tersebut terkabul. Akhirnya apa? Anak yang dulunya kecil nakal. Bisa menjadi imam masjid. Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Syekh Abdurrahman
As-Sudais. Kalau jenengan dua TV, goleti gue ning TV ya, Syekh Abdurrahman As-Sudais itu mempunyai suara yang indah. Ya, ketika memimpin daripada sholat mempunyai suara yang indah, akhlaknya bagus. Kenapa? Karena sumpahan dari seorang ibu. Karena sumpahan dari seorang ibu. Ibunya berkata, besok kamu akan menjadi anak yang baik, anak yang sukses untuk agamanya. Kamu bisa menjadi pemimpin nanti ketika sholat di masjid. Gak taunya sholatnya di masjid yang mulia, yaitu Masjidil Haram. Itu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beda sama ibu-ibu zaman sekarang. Ibu-ibu zaman sekarang gimana? Kalau anaknya nakal, hah? Kowen nakal nemen, ya? Nakal porsi disabet. Ana maning ibu-ibu sing anake nakal dolanan wis kaya kue, anake nakal mukul kancane jebret. Ibune ngamuk karo bocahe, ngomongnya apa? Dasar anake setan. Ana apa mboten kaya gue? Ana apa mboten kaya ning Wanadri? Dasar anake setan. Padahal ngerasaaken ngelahirna. Tapi diomongi anaknya setan. Anaknya nakal, doain sekalian. Nah, kamu nakal, besok kamu akan menjadi orang yang baik. Nah, kamu nakal, kamu salah, besok kamu akan menjadi orang yang sukses. Karena apa? Karena ucapan seorang ibu. Ya. Siapa sih yang sukses? Tukang son kan memang duit akeh biasanya. Mudah-mudahan tukang son panjang umur, diberikan jodoh. Soalnya kemike abot nemen. Ya. Ampun kata. Ya Allah, ampun kata. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu pesan dari kami bahwasanya seorang anak, ya, seorang anak ketika salah jangan langsung disalahkan, tapi doakan agar anak itu sukses. Dan ingat, seorang anak didiklah dari sholatnya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh ataupun soleha. Di sini ada nggak anak-anak yang berani ya untuk sholawatan saya kasih uang 50.000? Anak-anak yang berani maju saya kasih uang 50.000. 100.000. Siapa yang berani? Satu orang aja, jangan dua orang, satu orang. 100.000. Kowono, jenengan bae, kowono, jenengan bae. Engkau sampai jam 12 kayak kue terus. Ayo, siapa? Coba jenengan berani-berani mana maju. Anak apa ke? Anaknya siapa? Ngatu kok mana? Coba solawatannya apa? Sholawat Jibril. Solawat? Jibril. Coba solawat Mikail. Deg-degan. Ya, betul. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Aduh, tahu cekel disit, turung duit teh. Mau solawatan bisa nggih? Nggih. Enak teman suara jenengan.
Alhamdulillah. Saniki pengen duit? Pengen boten? Pengen pira? Terserah. Aja terserah. Aja terserah. Terserah jenengan mawon. Pira? Panjaluk pira? 100 apa 50? Apa Terserah 20, jenengan apa- mawon. Oh terserah kula wis aboten apa-apa, terserah kula ya wis. Bismillah 100 ya. Saiki pertanyaane, ani selawatan stop. Saiki pertanyaane, siapakah bapaknya Upin Ipin? Sopo Jarwo? Hah? Sopo Jarwo? Sopo Jarwo. Oke. Anak gawa banyu baik. Niki anak-anak apa mboten gue? Apa dudu gue? Anak-anak masa gede kaya gue. Anak-anak wis ngerti pacaran kaya gue. Engkau ani dibuka WA-ne, iya yang lagi ning pengajian ki, lagi ngancani ki. Aja kelalen mangan nggih. Mas ora pengen yayang meriang. Coba bocah cilik coba siapa sih bisa maju? Ini tak kei 50.000 bae. Wis wong loro wis. Mene. Mene wong loro, nggih. Nggih wong loro mene. Cilik-cilik mboten napa-napa. Mene 50-50. Lumayan. Cepetan, Mbah. Aduh. Apa nggih? Mik. Oh, aja salin. Nah, saiki pertanyaane nggih. Pan sholawatan apa pertanyaan? Sholawatan. Coba jenengan sing sholawatan kula sing dung. Tumplak tumplak dendang. Nah. Biasanya apa sholawatannya? Hah? Ya, monggo. Cepetan. Engko bar kiye banser ya, sedurung penutupan ke banser kongkon maju. Siji apa loro banser? Tan. Cepetan no suwi nemen yakin. Tan. Bismillah. Cek 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 cek. Ya. Cek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Muhammad salatan turghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihadiyya wa ilaidinil islam wa tuhammisu bihal jihadiyya wa ilaidinil islam. Siji sing sholawatan siji. Banser meneh wong loro, sedurunge tak tutup ke tanggung ke. Ben 50 banser meneh. Anggo tuku udut banser, jaluk tolong len bansere geret meneh loro. Apa siji wis ora apa-apa, banser tolong ke banser. Ya bareng-bareng. Izinkan ayah izinkan, relakan kami pergi berjuang di bawah Kibaran bendera NU. majulah ayo maju serbu. Ayo banser. Pulang Sebelum kita yang menang. Walau Mana banser loro. netes di medan perang demi agama, Ku rela berkorban. Hadrohe. demi negara, ku rela Nih. berkorban. Maju ayo terus maju. Singkirkan Dia. kikislah Nih, Banser. bisnis mereka.
berkorban. Demi negara ku rela berkorban. Oh, kayak pahlawan-pahlawane NU. Allahumma mudah-mudahan bisa mengawal menjaga habaib dan ulama. Allahumma Amin. ya Rabbal Alamin. alamin. Mana mau manjat to bos? Aja planga-plongo. Mana? Ngene ngarep. Aduh, wis boten bojo urung. Sampun. Jenengan? Wah. Nah. Saiki coba di mix siji maninge. Duitnya utang ya. Engkau disit ya. Ya cekel siji. Wis loro-loro nih. Coba dibuka. Ben katon gagah maskernya dibuka. Yes salah. Langsung. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubul waton minal iman wala taku minal hirman in adu alal waton ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubul waton minal iman wala taku minal iman in adu alal waton Indonesia biladi anta unwahun wahoma kullu mayyatika yauma tomi hayyako imama kullu mayyatika yauma tomi hayyako imama. Tewekan coba mau iki coba tewekan. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku. Jangan harapkan nasibmu, wahai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku. Jangan harapkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Masya Allah, oke hadiahin jenengan banser tas seprit. Ben kuat ya. Wis ngomongi utangnya wis to mudun dhisik. Engkau misalnya Habib wis mudun, Bib wis so Bib wis so duiten ya. Diinget-inget nggih, saya aku berarti duwe utang kali mbane loro niku, nggih. Kok bar kiye tak bayar soalnya duitnya ning jero tas. Tasnya kelalen ke ning jero. Alhamdulillah, ini meriah Masya Allah pengunjung Wanadri. Ya, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan. Entah yang panen maupun belum panen, mudah-mudahan diberikan keberkahan, kemudahan. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin ini saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada penceramah lagi, beliau dari Surabaya, Habib Ali Ridho bin Husain Assegaf. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan walaupun sedikit bisa bermanfaat semua untuk kita. Amin ya Rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saagunging para rawuh ingkang tansah kawula muliaken, tunggap adicara ingkang salajengipun inggih menika mau'izatul hasanah saha doanipun ingkang badhe dipun asta dening panjenenganipun Habib Ali Ridho bin Husain Assegaf saking Surabaya, Jawa Timur. Dumateng panjenenganipun wekdal kawula aturaken, ananging saderengipun mbok bilih anggenipun kawula dados pembagi wekdal kathah lepatipun
kawula nyuwun agung pangapunten. Kalau akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. علينا من شانيات الوعداء وعذاب الشكر علينا بعد علي الله الفاتحة مثل ما نوى أسلافنا صالحين وبأن الله يدخل نيتنا في نياتهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأعمالنا في أعمالهم ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالقبول. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عداد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي أهل الشفاعة وآله أهل الكرامة. أما بعد, yang saya muliakan, yang saya cintai, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan usia yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan umur-umur beliau sebagai umur yang barakah, umur yang dihabiskan dalam kemanfaatan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para aparatur, pejabat pemerintahan setempat, dan juga sahibul bait, dan juga muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya mau ngomong nih, dari tadi dengar ceramah apa semua bahasa Jawa, minta maaf kadang-kadang saya masih belum bisa gitu. Gue baru bisa ingkang kerso tadi. Iya, ingkang kerso kopi ini mboten nenten. Betul ya, kopinya nggak ada gitu. Gua mau kopi, kopinya kagak ada gitu. Iya betul itu bahasanya. Nggih. Alhamdulillah, saya mengajak diri saya dan semua yang hadir untuk bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Syukur yang dilandasi keimanan dalam hati. Syukur yang menyadari betapa banyak nikmat Allah kepada kita semua sampai malam ini. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau ngitung satu nikmat Allah, la tuhsuha. Enggak bisa dihitung itu. Enggak terhingga. Sampai hari ini, sampai malam ini kita duduk di sini, berapa banyak nikmat yang Allah berikan sama kita. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu suka lupa sama nikmatnya Allah. Sering kita melupakan nikmatnya Allah. Paling sering kita. Sampai Allah suruh itu. Allah ingatkan lagi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau ada nikmat Tuhanmu itu sebutkan nikmat itu. Kenapa? Sering lupa kita nih. Kalau ditanya apa kabar, kadang-kadang alhamdulillah baik. Ya baik. Gimana keadaan? Ya Allah susah semua.
Ditanya ini susah. Ya, wajah kita banyak wajah susah di mari. Kenapa? Karena enggak menyadari betapa banyak nikmat Allah. Saya dapat berapa menit di sini? 1 jam. Itu enggak mensyukuri, itu merampok. Ya. Saya kasih analogi. Enggak apa-apa, bahasa Indonesia paham aja semua kan ya? Iya, kan kita udah Sumpah Pemuda ya. Satu bahasa Indonesia. Kula nggih saged tapi mboten lancar, ngoten lho. Wedine nek kula ngomong basa Jawa ki kecampur-campur. Malah dadine ra penak. Bener gue ya? Keren loh gue kadang-kadang. Ya, saya analogikan. Andai kata kalian, diri kita ini cuma punya uang 10 juta. Tinggal 10 juta aja duit kita nih. Tiba-tiba 10 juta itu hilang. Kita buka hilang, udah nggak ada itu 10 juta. Itu kalau itu harta satu-satunya, 10 juta hilang. Terus ketemu sama saya tanya, apa kabar lu? Itu jelas mukanya kayak kanebo kering. Keras, 10 juta hilang, sedih, marah, nggak enak pokoknya wajahnya. Benar apa benar? Benar ya. Baik. Begitu saya tanya, apa? Kenapa kau mukamu sumpek begini? Uangku, hartaku terakhir hilang 10 juta. Oh, cuma 10 juta. Nih, saya kasih 100 juta. Itu muka sumpek langsung seneng nggak? Masih sumpek mikiri 10 juta? Enggak. Kalau dia masih mikiri yang 10 juta, bodoh apa pinter? Bukan saya yang ngomong ya. Enggak, ini serius saya nanya nih. Kehilangan 10 juta, datang orang mengganti dengan 100 juta, mukanya masih sumpek apa seneng? Senang. Kalau mukanya masih sumpek berarti pinter apa bodoh? Bodoh. Udah dapat ganti 100 juta. Yang hilang cuman 10. Giliran duit pinter gitu. Tapi untuk nikmat Allah yang lain, coba bangun tidur atau apa, alhamdulillah jadi umatnya Rasulullah. Dibayar berapa itu umatnya Rasulullah? Dijadikan Allah hati kita ada iman. Dijadikan sama Allah kita punya saudara-saudara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dijadikan kita hidup di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalian adalah umat yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah nangis. Apalagi cuman urusan dunia. Kita ini Allah jadikan kita umatnya Rasulullah. Yang mana Sayyidina Musa alaihi salam dalam salah satu doanya, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Iya, tapi gue nggak ada kopinya nih. Iya Bapak kan enak Pak, deket sini Pak. Saya dari Jakarta Pak. Jakarta ke Tegal. Tegal kemari. Udah gitu Habib saya mapnya nyasar. Tadi ke sini tuh Pak, saya rencananya kan sebetulnya saya bukan ustadz. Bukan. Saya bukan ustadz. Apalagi ulama, bukan. Saya cuman pengen silaturahim sama umatnya Rasulullah. Karena kalian dilindungi oleh Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kedatangan saya ke sini, saya membawa rindunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sampai ke sini tadi itu kalau muter sekali lagi Pak, hilang saya. Hilang semua udah. Nggak tahu kiblat mana kiblat. Karena apa? Udah jadi kayak Ninja Hattori tadi. Dari Tegal ke sini 4 jam, mendaki gunung lewati lembah. Ya dikit lagi udah Ninja Hattori, udah nyanyi gue mari di sini, bukan Gosida lagi. Mendaki gunung, lewati lembah, datang ke Banjarnegara, kan begitu ya. Tapi alhamdulillah, lu ketawa mulu lu ya. Alhamdulillah, Allah jadikan kita semuanya berkumpul di sini dengan niat dari rumah, dengan niat yang baik.
memakai pakaian yang baik. Alhamdulillah Allah takdirkan kita berkumpul di tempat yang baik untuk acara yang baik. Mata kita melihat yang baik, telinga kita mendengar yang baik. Kalau kita syukuri benar-benar kebaikan ini, benar-benar syukur, alhamdulillah yang dari hati. Yang nikmat itu kita sadari dan kita jaga. Mensyukuri nikmat itu bukan cuma di lisan, tapi menyadari nikmat yang Allah kasih untuk kita jaga. Dapat mobil, alhamdulillah enggak? Alhamdulillah bisa beli mobil. Tapi itu mobil dijalaninnya, waduh, ada tembok sikat aja. Waktunya ganti oli, enggak ganti oli. Hancur enggak tuh nikmat? Hancur. Enggak bersyukur itu, walaupun dia alhamdulillah 700 kali tapi bawaannya begitu, enggak bersyukur. Bersyukur itu menjaga. Giliran mobil kita jaga, kita rawat. Ganti olinya sebulan sekali. Kita cuci kalau kena hujan. Allah Tuhanku. Masih tak beriman. Jadi waktu dia nyisir rambut anaknya Fir'aun, rupanya anaknya Fir'aun gimana gitu ya, sisirnya jatuh. Keluarlah kalimat itu, Allahu Rabbi. Marah anak Fir'aun. Apa katamu? Allah Tuhanku, udah ketahuan. Bukan ayahku, bukan. Ayahmu sama seperti aku, sama manusia. Singkat cerita, Masyito dihukum oleh Fir'aun. Panjang sih ceritanya, pokoknya sampai disiapkan pembakaran buat Masyito. Itu Masyito, insya Allah nggak lupa dari riwayatnya kopinya datang, ya Allah. Mudah-mudahan yang bikinin kopi masuk surga, yang kantor kopi masuk surga, yang minum kopi juga. Bismillah. Yang ngaminin ngopi di surga gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minum kopi kudu begitu tuh. Gua ajarin tuh. Kalau nggak begitu nggak nikmat. Ulangi ya. Awak deh lu. Masyitah seorang budak yang beriman, yang diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dihukum mati 3 anaknya. Suaminya. Terakhir dia. Budak jadi mulia karena iman. Dan orang yang beriman itu harus diuji. Kita ini kadang-kadang minta iman tapi nggak mau diuji. Mau lulus, gimana ceritanya? Yang namanya iman pasti diuji, pasti. Nggak ada satupun orang beriman yang hidup di dunia tanpa ujian. Nggak ada. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati dan hidup dengan keimanan kita ini. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang amalnya lebih baik. Berbicara soal ujian, saya punya analogi lagi. Saya punya sekolah, saya guru. Ceritanya, anak kalian sekolah sama saya ceritanya guru, ceritanya doang, aslinya kagak. Aslinya gue YouTuber. Keren gue ya. Ini ceritanya doang, analogi. Pas sekolah hari itu, saya bilang sama anak kalian, besok ujian. Besok ujian. Ini soalnya, ini jawabannya. Saya kasih soalnya, saya kasih jawabannya.
Baik nggak saya? Baik, baik Pak. Kalau guru yang lain soal aja lu. Kadang-kadang nggak dikasih. Kadang-kadang nggak dikasih. Bisa jadi. Pas pulang orang tuanya gue telepon nih. Kalian gue telepon. Besok anak lu ujian ya. Lu dampingin deh. Itu udah ada soal sama jawaban. Bahagia anaknya. Nyampe di sekolah besok sudah didampingi orang tua. Saya bagikan soal, saya bagikan jawaban. Saya bilang, orang tua boleh ajari anak, boleh nyontek, boleh tanya saya. Itu kalau nilainya nggak 100, itu apa namanya? Kalau bodoh itu kan nggak belajar gitu. Kalau ini masih salah, itu apa? Ya, saking itu sampai gitu. Nah, ya kan? Apalagi ada anak yang begini. Umpamanya soalnya nih, 5 tambah 2 sama dengan, ditulis nih 7. Temennya bilang 7, bapaknya ibunya sudah bilang 7, gurunya bilang 7. Anaknya bilang begini, susah ini. Woi 7 woi, bapak tahu apa? Itu lu punya anak begitu, kira-kira lu apain? Hah? Diazanin dari subuh sampai isya lu, terakhir ditalkinin lu. Malu nggak punya anak begitu? Malu nggak punya anak begitu? Malu. Nanti pulang ke rumah kita ngajak, kitalah anak itu. Kenapa? Allah menguji kita sudah dengan jawabannya. Allah siapkan Rasulullah, Allah siapkan Al-Quran, bahkan sampai hari ini warisan Nabi. Dari segi nasab, dari segi ilmu masih ada. Boleh nanya? Boleh. Bahkan nanya sama Allah boleh. Lewat Allah fasilitasi dengan istikharah. Mestinya kita semua di sini nilainya sempurna. Nggak boleh ada cacat kita mah. Mestinya. Akan tetapi ternyata kita suka mengambil jawaban daripada selain Allah dan Rasulnya. Makanya hidup kita sekarang gimana? Apa rasanya hidup sekarang? Hah? Udah jelas nih, udah jelas. Allah udah bilang dalam Al-Quran tuh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah ila akhiril ayat. Sudah ada bagi kalian. Siapa kalian di sini? Kita, umatnya Rasulullah. Fi rasulillah, di dalam Rasulullah SAW, kehidupannya, fisiknya, semuanya tentang Rasulullah. Uswatun hasanah, contoh yang baik. Buat siapa? Buat orang-orang yang mengharap kepada Allah dan mengharap kepada di hari akhir. Kita ini mengharap pada Allah apa bukan? Kita ini mau balik di hari akhir, mau ikut golongan Nabi Muhammad bukan? Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Kalau kita mau masuk dalam golongan Nabi, itu loh contoh Nabi itu. Di dalam ilmu nahwu, buat yang belajar nahwu, insya Allah itu ada tuh namanya mafhum mukhalafah, betul ya? Pemahaman terbalik. Kalau bersama Rasulullah contoh yang baik, tanpa Rasul contoh yang buruk. Kalau bersama Rasulullah mulia, tanpa Rasulullah hina. Bersama Rasulullah selamat, tanpa Rasulullah celaka. Nah 2004 gitu. Bingung saya sama penyakit satu ini Pak. Yang bersin, yang flu, ayam sama babi, yang mati manusia. Saya belum pernah lihat orang manusia bersin depan ayam, ayamnya mati. Coba lu bersin, langsung depan ayam, hidup tuh ayam.
Ini ada ayam bersin ke kita, kita yang mati. Lu burung itu yang bersin siapa? Burung, ayam. Sampai ayam ribuan ekor dibakar. Bener gak? Kenapa? Kenapa lu bakar ayam? Takut mati gue. Kenapa ayam bisa bunuh lu? Dia pilek, ayam pilek, kita takut. Obuk. Iya tadi itu kan ya. Kan kalau hurufnya nggak bener, saya nggak ngomong kotor. Ya kan, kalau dalam syariat Islam itu kurang satu huruf, sah nggak? Nggak sah ya. Lu ngaji nih, Bismillahirrahmanirrahim. Kurang satu huruf, baknya lu hilangin gitu. Sah nggak? Nggak sah. Jadi kalau saya ngomong, tapi hubuk, itu sah nggak saya? Nggak sah. Saya nggak ngomong kotor itu. Kalian aja ngertiin kotor. Ada lagi penyakit. Nih aneh juga nih, itu kalau saya lupa tahunnya juga. Nah itu cikungunya, namanya aja udah aneh itu. Bapak tahu gara-gara apa sakit itu? Nyamuk. Orang jadi sakit, namanya aja udah nggak enak, cikungunya. Itu si cikungunya apa? Lu ngunyah apa kung? Sampai kita yang sakit. Coba kalau ngunyah itu pakai bismillah biar nggak sakit kita. Aneh-aneh. Ada bu, virus antraks. Itu saya lupa tahunnya. Antraks itu menyerang sapi pak. Tapi berbahaya bagi manusia katanya. Yang ngomong siapa? Dokter. Babe tahu dari mana? Dari dokter. Antraks itu menyerang sapi sehingga sapinya penyakitnya disebut sapi gila. Saya pak penasaran sama sapi gila itu. Sapi itu kalau waras makan rumput. Kira-kira kalau sapinya gila makan apa? Sate ayam, makan sop-sopan, atau makan bakso tuh sapi. Datang ke warung sapi, bakso tuh sapinya. Enggak mu, bakso. Baru lo bilang sapi gila nih. Aneh-aneh. Sekarang Omikron. Itu baru umiknya pak, belum abahnya itu. Belum mbahnya lagi. Kalau udah Omikron, abacron, embacron. Nah itu jadi apa? Lihat nih, makin aneh-aneh penyakit. Gue bingung sama penyakit ini. Ditanya sakitnya apa? Batuk-batuk. Batuk dari dulu ada. Nggak baru aja. Badan saya meriang. Lu kira meriang baru aja? Lu dulu tumbuh gigi meriang juga, bayi kalau tumbuh gigi meriang, Pak. Kita semua pernah meriang. Aneh-aneh. Sampai gara-gara si Omikron ini, Pak. Ya Allah, bingung saya sama Omikron ini, Pak. Islam itu kan ngajarin pakai cadar ya. Biasanya cewek ya. Sebagian mazhab mengatakan itu sunnah buat cewek ya. Cewek. Gara-gara si Omikron pak, cowok cewek pak. Cowok cewek pakai cadar. Bingung gue. Hebat nih Omikron. Itu Omikronnya ngopi di mana sih si Cron tuh? Cron. Sehat lu Cron. Ngopi Cron. Dan ini yang paling bahaya ya muslim. Satu hikmah besar dari Isra Mi'raj adalah setelah Nabi pulang dari Isra Mi'raj, itu banyak sahabat Nabi yang dulunya beriman akhirnya murtad karena tidak mempercayai, tidak mengimani apa yang Nabi Muhammad bawa. Dengar baik-baik nih.
Ini terakhir nih. Ini penting. Para sahabat Nabi ada yang murtad loh. Setelah Mi'raj keluar dari golongan sahabat Nabi, keluar. Sudah masuk Islam. Tapi begitu Nabi bawa kabar dari langit, mereka tidak percaya, keluar. Keluar dari Islam. Tidak meyakini dengan hati mereka apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalah dengan akal mereka. Karena mereka bilang apa? Wah, gila bener nih Nabi Muhammad. Masa bisa dia cuma semalam aja dari Masjidil Aqsa? Masa bisa? Itu akal. Iman itu dengan hati. Akal itu dengan apa yang kita lihat. Kalau kita mengalahkan iman kita hanya dengan apa yang kita lihat, ingat di zaman Nabi sudah banyak yang murtad gara-gara Isra Mi'raj. Jangan sampai di zaman ini keimanan kita hilang gara-gara sesuatu yang seperti Omikron. Sudah mulai, tapi insya Allah di sini enggak. Insya Allah di sini selamat ya Rab. Ya Allah, selamatkan daerah ini dan semua daerah di Indonesia. Dianalogikan dalam sekolah, iman itu adalah uang pendaftaran, amal soleh itu nilai pelajaran. Percuma lu nilainya pinter, nilainya bagus, tapi nggak pernah daftar. Kira-kira dapat ijazah nggak? Enggak. Tapi ada yang dapat daftar, nilainya biasa-biasa aja, tapi buruk. Dapat ijazah nggak? Dapat. Ya begitulah iman. Saya mengajak diri saya dan semua di akhir zaman ini, di sisa umur kita, perkuat keimanan. Perkuat keimanan. Karena Nabi sudah bilang, nanti datang satu zaman di mana umatku memegang iman seperti memegang bara api. Mungkin sudah sekarang. Wallahu a'lam. Allah menjadi saksi malam ini bahwasannya saya telah menyampaikan kepada umat kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat ini agar sama-sama kita saling mengingatkan dalam keimanan. Jangan mau kita dibawa atau diarahkan oleh orang-orang yang tidak membawa kita keimanan, tapi menjauhkan kita dari Allah dan Rasul. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Allah selamatkan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW cinta sama kalian, luar biasa. Bahkan saking cintanya Nabi Muhammad SAW sama kalian, beliau akan menjadi yang paling akhir masuk surga karena mau semua umatnya selamat. Semua Nabi Muhammad kepingin semua selamat. Ini saking cintanya Nabi Muhammad sama kalian. Jaga anak-anak kalian, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, jaga anak-anak kalian. Syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata. Musuh yang nyata bagi apa? Bagi hati. Di saat kita dijauhkan dari keimanan, itulah syaitan. Kalau kita dibisiki sesuatu yang membuat kita ragu-ragu kepada Allah, ragu-ragu kepada takdir Allah, itulah syaitan. Mudah-mudahan Allah selamatkan umat Nabi Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. واجعلنا ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا وأزواجنا وأحبابنا وأولادنا وجميع المسلمين من خيار أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats wa 'alaiha nusyar insyaallah minal aminin amin amin amin. Saya minta maaf kalau ada salah-salah ya. Minta maaf banget. Saya sekali lagi saya bilang saya bukan ustadz, nggak pantas saya jadi ustadz. Bukan. Jauh dari ustadz, jauh saya nih. Kesian nanti para ustadz. Kalau ada saya jadi ustadz, derajat ustadz itu turun gitu. Saya cuman hamba Allah yang lagi belajar baik dengan menemui kalian orang-orang baik. Mudah-mudahan dengan niat baik menemui orang-orang baik seperti kalian, Allah jadikan saya beneran orang baik. Saling doa kita. Mudah-mudahan kalau kalian nanti lihat di surga nggak ada saya, tolong cari. Nanti mudah-mudahan Allah catat nama kita ini semuanya orang-orang surga insya Allah bersama Nabi Muhammad. Sekali lagi maafin banget kalau ada salah ucap atau ada yang menyinggung, maafin. Dosa saya sama Allah udah banyak, jangan sampai saya punya dosa sama manusia ya. Saling memaafkan kita ya, saling doa kita ya, saling ingat dalam doa. Cinta, wah ini pemuda-pemuda banyak ya, habis gini update WA story dulu. Cinta yang berasal dari dalam hati yang penuh iman, apabila dia merindukan maka selalu menghasilkan doa yang keluar dari lisan sang perindu kepada yang dirindukan. Mudah-mudahan kita saling merindukan dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi minta maaf. Adza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta doa Fatihahnya, doa barokah untuk Ibu Umitar, Ibu Haji Amin yang membantu partisipasi Majelis Sofa Marwah dan sahabat perindu syafaat serta warga setempat. Mudah-mudahan yang ikut membantu partisipasi Allah kabulkan segala hajat. Bisyiril Fatihah. Padang bulan padange kaya rina, rembulane sing awe-awe. Padang bulan padange kaya rina, rembulane sing awe-awe. Ojo padha turu sore, kene tak critane kanggo sepo mongko sore, kene tak critane kanggo sepo mongko sore. Allahumma sholli wa sallim ala padang bulan padange kaya rina, bulanane sing awe-awe. Eling ake ojo padha turu sore, kene tak critani kanggo sepo mongko sore. Padang bulan padange kaya rina, bulanane sing awe-awe. Eling ake ojo padha turu sore, kene tak critani kanggo sepo mongko sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada
دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله الصلاة دائمة بدوام الله ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم على صل عليه محمد عدد